Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahwani Nabila dengan NIM 03071182328053 dari Praktikan Bang Muhammad Kurniawan. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi mengenai protozoa dan pengenalan foraminifera. Nah, materi ini merupakan suatu studi yang dipelajari dalam praktikum paleontologi. Yang pertama, protozoa. Protozoa berasal dari kata proton yang berarti awal dan zoon yang berarti binatang. Organisme golongan ini dikenal sebagai organisme satu sel. Bentuk selnya merupakan cairannya pekat disebut protoplasma yang mempunyai satu inti atau lebih dikenal dengan sebutan nukleus. Adapun ciri-ciri dari filum protozoa, yang pertama monoselular atau satu sel, belum memiliki pembagian sistem organik, dapat bertahan hidup di segala habitat, ada pergantian generasi dalam perkembangbiakannya, hidup secara soliter maupun koloni, golongan tumbuhan dan binatang. Kemudian pembagian kelas dalam filum protozoa. Yang pertama, kelas Flagellata. Hidup secara bebas atau bersifat parasit dengan satu atau beberapa flagel. Pada umumnya tersusun dari satu inti, beberapa ada yang lebih dari satu. Tubuh biasanya tidak dilindungi oleh cangkang, hanya beberapa saja. Hidup baik secara di air air tawar ataupun di air laut. Kemudian yang kedua, kelas Sarcodina. Nah, pada kelas Sarcodina ini dapat merubah bentuknya untuk membentuk pseudopodia yang berfungsi sebagai alat gerak semu maupun untuk menangkap makanan. Pada beberapa ordo dapat dilengkapi dengan cangkang. Sarcodina ada yang hidup baik di air tawar maupun di air laut. Yang ketiga, kelas Sporozoa. Hidup secara parasit, tidak mempunyai alat gerak, tidak mempunyai rangka sehingga sulit terawetkan. Hanya sedikit yang bisa bergerak dengan menggunakan pseudopodia. Kemudian yang terakhir ada kelas Ciliata. Nah, di kelas Ciliata ini biasanya organismenya hidup di segala habitat air dan mempunyai tes yang disebut lorica dan dapat meninggalkan jejak sebagai fosil. Dinding dari lorica tersebut dari bahan organik yang kompleks dengan komposisi kimia yang belum dapat dipastikan. Kemudian kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu pengenalan foraminifera. Foraminifera pertama kali muncul pada zaman Jura yang diwakili oleh golongan Globigerinidae. Selanjutnya, golongan ini berkembang meluas dan meningkat terus hingga zaman tersier dan kuarter. Dalam pembagiannya dibagi menjadi dua, yaitu planktonik dan bentonik. Hal ini dapat dibedakan dari kenampakan bentuk cangkangnya, yang dimana bentonik itu terlihat lebih unik. Dan perbedaan ini sebenarnya dituliskan dalam cara hidup mereka. Pada planktonik cenderung hidup mengambang, sedangkan bentonik hidup secara menambat. Kegunaan fosil foraminifera. Yang pertama, untuk menentukan umur relatif suatu batuan yang mengandungnya. Hal ini dapat dikatakan sebagai fosil indeks ataupun fosil penunjuk. Nah, ini biasanya di foraminifera planktonik ya. Kemudian yang kedua, membantu dalam studi lingkungan batimetri. Lingkungan batimetri itu adalah lingkungan yang dimana merupakan suatu pengendapan di laut, kedalaman lautnya maksudnya. Nah, ini biasanya foraminifera bentonik. Yang ketiga, korelasi stratigrafi dari suatu daerah dengan daerah lain, baik itu permukaan maupun di bawah permukaan, atau biasa dikenal sebagai biostratigrafi. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir juga ya, membantu dalam menentukan batas-batas suatu transgresi ataupun regresi. Nah, kita perlu tahu nih bagian-bagian dari foraminifera sendiri. Yang kita lihat bahwa septa itu merupakan suatu
suatu bidangnya gitu, yang membatasi tiap kamar. Kemudian kamar-kamarnya bisa kita lihat bahwa itu merupakan bentuk-bentuk yang bulat-bulat itu ya. Kemudian apertur. Nah, apertur ini biasanya terletak di bagian tengah ataupun di bagian yang mana merupakan satu kamar pertama gitu. Kemudian adapun sutur. Nah, sutur ini berbeda dengan septa. Sutur ini membentuk suatu garis yang bersinggungan antar kamar. Kemudian ini merupakan contoh dari foraminifera planktonic, yaitu Globigerina bouloides. Kemudian ini merupakan contoh dari foraminifera bentonik, ataupun kita kenal sebagai Elpidium exavatum. Kalian lihat kan ini di suturnya memiliki hiasan. Nah, hiasan ini merupakan hiasan pada suturnya yang disebut sebagai bridge. Terima kasih sudah menonton video singkat penjelasan mengenai protozoa dan juga pengenalan foraminifera. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.